Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Lebih khusus untuk video kali ini kita membahas mengenai turunan kedua fungsi trigonometri. Ya, jadi kita akan mencari turunan kedua. Kalau turunan pertama kan sudah, ya. Kita akan mencari turunan kedua. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Kalau sudah, good. Kita lanjut ke materi turunan kedua dari fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut ke sini, silakan adik-adik pelajari kembali mengenai materi prasyaratnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Kemudian video-video sebelumnya tentang turunan trigonometri, adik-adik juga harus menguasai dari sifat dan konsep dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu turunan sinus itu adalah cos, turunan cos adalah min sin. Kemudian setelah itu kalian pelajari kembali mengenai bentuk turunan trigonometri dari bentuk k sin u dan k cos u, itu pelajari kembali. Kemudian turunan trigonometri menggunakan aturan rantai untuk trigonometri bentuk pangkat, ya. Ada fx sama dengan u pangkat n, maka turunannya adalah n kalikan u pangkat n-1 kalikan u aksen. Kemudian ada fx sama dengan k kali u pangkat n, maka turunannya adalah k kalikan n dikalikan u pangkat n-1 kalikan u aksen. Itu sudah ada di video sebelumnya. Silakan kalian pelajari kembali, harus memahaminya dengan betul sebelum masuk ke turunan kedua fungsi, ya. Karena mencari turunan kedua dari fungsi trigonometri itu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam hal materi sebelumnya, yaitu yang tadi kita paparkan, ya. Silahkan dipelajari video-video sebelumnya. Oke, untuk turunan kedua fungsi, misalkan fx adalah fungsi trigonometri dalam x, maka turunan keduanya kita notasikan dengan f double aksen, ya, f double aksen x. Itu turunan kedua. Kalau f aksen itu turunan pertama. Kalau f double aksen, aksennya ada dua, ini berarti turunan kedua, ya, dari fungsi fx, ya. Nah, contohnya ilustrasinya gini, fx kita turunkan jadi f aksen x. F aksen x ini kita turunkan lagi jadi f double aksen x. Nah, inilah yang dinamakan turunan kedua dari fungsi trigonometri, ya. Ini diturunkan ketemu turunan pertama diturunkan lagi ketemu turunan keduanya, gitu ya. Jadi kalau mencari turunan kedua, ya langkah pertama kita cari turunan pertama dulu. Setelah ketemu turunan pertama, kita turunkan lagi, baru ketemu turunan kedua. Jadi nggak bisa jalan pintasnya langsung cari langsung ketemu turunan keduanya, nggak bisa. Harus mencari dulu turunan pertamanya. Setelah ketemu turunan pertamanya, baru turunkan lagi, nanti selesai ketemu turunan keduanya. Gitu. Ya, konsep dasarnya seperti itu. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Nah, di sini tentukanlah turunan kedua dari fungsi berikut, ya. Diberikan fungsinya fx sama dengan sin 8x. Nah, ini kita langkah pertama tentukan dulu turunan pertamanya, ya. Nah, karena tadi fx kalau mencari turunan kedua, langkah pertama turunkan dulu, nanti ketemu turunan pertama, baru setelah itu langkah kedua turunkan lagi, ketemu turunan kedua. Jadi dua kali kerja, ya. Jadi tentukan terlebih dahulu f aksen x atau turunan pertama dari fx-nya, langkah pertamanya itu. Kita tuliskan fx sama dengan sin 8x. Nah, ini adalah bentuk k sin u, ya. Nah, kita misalkan u-nya adalah 8x. Nah, kemudian u aksennya adalah berapa? Turunan dari 8x, yaitu 8. Nah, ini kalau masih bingung mencari turunan dari sin 8x, kalian bisa pahami kembali mengenai turunan trigonometri dari bentuk k sin u dan k cos u, ya, di video sebelumnya. Nah, di link deskripsi juga ada nanti. Nah, untuk ini fx sama dengan sin u. Nah, k-nya 1. K-nya 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa, ya. Jadi ini bentuk sin u. Maka turunan pertamanya f aksen x akan sama dengan u-nya kita turunkan karena k-nya 1. Ya, k-nya dihilangkan aja nggak apa-apa karena k-nya 1. U aksen berarti u aksen. Ini u-nya kita turunkan jadi u aksen. Kalikan turunannya sin yaitu cos u. Nah, u aksennya ketemukan tadi 8, masukkan saja 8 cos u, di mana u-nya adalah 8x. Jadi turunan pertamanya adalah 8 cos u-nya ganti 8x.
Gitu. Ini selesai, ketemu turunan pertamanya. Turunan pertamanya ketemu. Mencari turunan kedua berarti turunan pertama kita turunkan lagi. Nah, jadi langkah kedua, turunan kedua atau F double aksen didapat dengan menurunkan kembali F aksen X. Nah, berarti F aksen X-nya ini, F aksen X sama dengan 8 cos 8X ini, kita turunkan lagi, lihat langkah 1 ya, yang ini. Kita turunkan lagi ya. Ini juga termasuk bentuk K cos U, di mana K-nya 8 ya. U-nya adalah 8X. Nah, kalau bentuk K cos U, maka kita perlu yang namanya menurunkan U-nya juga. Kita cari turunan dari U. U-nya itu 8X, maka U aksennya adalah turunan dari 8X, yaitu 8. Nah, ini kalau masih bingung mencari turunan dari fungsi aljabar, silahkan kalian pelajari kembali mengenai turunan fungsi aljabar. Videonya ada di materi prasyarat dan di link deskripsi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang K sudah, U sudah, U aksen sudah. Berarti kita masukkan saja ke rumus ya. F aksen X sama dengan 8 cos 8X. Maka F aksen X ini bentuknya K cos U. Maka turunan keduanya F double aksen X akan sama dengan, ini kita turunkan, yaitu K kalikan turunan dari U, yaitu U aksen, kalikan turunan dari cos, yaitu min sin U. Gitu ya. Nah, kita substitusikan aja. K-nya 8 ya. U aksennya 8 ini kalikan min sin U-nya yaitu 8X, U-nya 8X gitu. Nah, berarti 8 kali 8 64, min kalikan ke depan ya, min 8 kali 8 64 kalikan min, jadi min 64 sin 8X gitu. Selesai. Nah, ini adalah turunan kedua dari fungsi fx sama dengan sin 8x. Hasilnya adalah F double aksen X sama dengan min 64 sin 8X. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi. Kalau masih belum paham, saran dari kakak, silahkan pelajari kembali mengenai materi prasyaratnya. Karena intinya dari sini adalah turunan fungsi trigonometri itu adalah intinya adalah kalian menguasai dulu mengenai materi turunan fungsi aljabar. Kemudian sifat dan konsep dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu turunan sinus itu adalah cos, turunan cos itu adalah min sin. Nah, itu dasarnya. Kemudian turunan dari bentuk K sin U dan K cos U. Kemudian aturan rantai turunan fungsi trigonometri ya. Itu kalian pelajari, harus paham. Nanti baru bisa memahami atau mengikuti materi turunan kedua fungsi dari trigonometri. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi turunan kedua dari fungsi fx adalah f double aksen x sama dengan min 64 sin 8x, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nomor 2 diberikan fungsinya fx sama dengan sin pangkat 5 dari 8x. Nah, ini kita dicari menentukan, disuruh menentukan turunan kedua dari fungsi ini. Nah, langkahnya sama, ada 2 langkah tadi. Kita langkah pertama mencari turunan pertamanya dulu. Kemudian setelah ketemu turunan pertamanya turunkan lagi, nanti ketemu turunan keduanya. Gitu ya. Jadi langkah pertama tentukan terlebih dahulu f aksen x-nya. Nah, di sini fx-nya sama dengan sin pangkat 5 dari 8x. Ini termasuk bentuk rantai ya, pakai aturan rantai untuk menentukan turunannya ya, karena bentuk pangkat. Jadi ini termasuk bentuk U pangkat N ya, dengan N-nya itu 5, U-nya itu sin 8x ya, N-nya itu 5, U-nya itu sin 8x. Nah, kalau masih bingung, silakan adik-adik pahami kembali video sebelumnya tentang aturan rantai ya. Aturan rantai. Nah, ini N-nya 5, U-nya sin 8x. Nah, kemudian kita butuh untuk mencari turunannya, yaitu U aksennya. Jadi kita cari U aksennya dengan menurunkan U ini, sin 8x-nya. Sin 8x kita turunkan. Nanti ketemu 8x itu kita turunkan jadi 8. Turunannya sin itu cos 8x. Jadi U aksen sama dengan 8 cos 8x. Seperti itu. Nah, sekarang N-nya sudah, U sudah, U aksen sudah, tinggal masukkan ke rumus saja, yaitu fx sama dengan sin pangkat 5 dari 8x. Nah, ini termasuk bentuk fx sama dengan U pangkat N ya. Maka turunan pertamanya adalah N kalikan N-nya ke depan kalikan U pangkat N min 1, pangkatnya kurangi 1, kemudian
kalikan turunan pertama dari U. Nah, U aksen. Nah, sekarang substitusikan N-nya 5 ya. N-nya 5, Fx sama dengan U pangkat N-nya 5 menjadi F aksen X sama dengan N-nya ganti 5 kalikan U pangkat N-nya ganti 5 min 1 kalikan U aksen. Nah, sekarang nilai U dan U aksennya sudah ada. Substitusikan saja ke sini. U-nya ganti sin 8x, U aksennya ganti 8 cos 8x. Tetapi ini kita sederhanakan dulu. 5 min 1 kan 4 ya, sederhanakan dulu. Jadi 5 U pangkat 5 min 1, 5 min 1 itu 4 kalikan U aksen. Jadi 5 kali U pangkat 4 kali U aksen. Dimana U-nya itu adalah sin 8x. Nanti U-nya 5 kali U-nya itu sin 8x pangkat 4 kalikan U aksennya itu 8 cos 8x. 8 cos 8x. Nah, kita sederhanakan menjadi 5 kalikan 8-nya keluar ke sini. 8 kalikan, ini karena koefisien boleh keluar ya. 8 kalikan sin 8x pangkat 4. Yang dipangkatkan itu sinnya. Sin pangkat 4, 8x-nya biarkan saja. 8x. Kalikan 8 ini, koefisien ini sudah keluar ke depan. Berarti tinggal cos 8x. Cos 8x. Gitu ya. 5 kali 8 itu 40. 40 sin pangkat 4. Sin pangkat 4 dari 8x kalikan cos 8x. Seperti itu. Itu turunan pertamanya. Sekarang kalau mencari turunan kedua berarti turunan pertama ini yaitu 40 kalikan sin pangkat 4 dari 8x kalikan cos 8x menjadi kita cari turunan keduanya, kita turunkan lagi ini turunkan lagi. Ya, jadi F double aksen X didapat dengan menurunkan kembali Fx-nya. Nah, dengan Fx-nya itu tadi apa? F aksen X, maaf ya. F aksen X-nya itu apa tadi? F aksen X-nya adalah 40 sin pangkat 4 dari 8x kalikan cos 8x. Nah, ini termasuk bentuk apa? Nah, ini kita menggunakan materi video sebelumnya tentang bentuk U kali V ya, U kali V. Nah, bentuk U kali V kan bisa diturunkan menjadi U aksen V kalikan U aksen V plus U V aksen. Ya, ini U-nya itu ini misal ini U-nya. Ini U-nya. Sementara ini adalah V-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah U kali V. Nah, misalkan U-nya itu 40 sin pangkat 4 8x. V-nya itu cos 8x. Nah, karena U kali V itu tadi kan kita butuh U aksen dan V aksennya. Berarti kita cari ini U aksennya berapa? U aksennya. Nah, U aksennya berarti turunan dari ini. Ini bentuk KU pangkat N. KU pangkat N ini. Dimana K-nya itu 40 tulis. Kemudian 8x kita turunkan ya. 8x kita turunkan ya, jadi berapa? Turunan dari 8x itu 8 ya, 8. Tapi nanti saja ini 40 dulu, tulis 40 ke depan K-nya, kemudian 4-nya tulis ke depan ya, jadi 4. Sin-nya tetap tulis sin, pangkatnya kurangi 1, 4 kurangi 1 yaitu pangkat 3 ya, 4 kurangi 1. Kemudian 8x ini ya, ini kan sin dari 8x, tulis 8x kalikan 8x turunannya apa? 8. Turunannya cos, turunannya sin itu cos 8x gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. 40 kali 4 160. Koefisien 8 keluar ke depan. 8 sin pangkat 4 min 1 jadi sin pangkat 3 dari 8x kalikan cos 8x. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau masih bingung, silakan adik-adik pahami kembali tentang materi bentuk KU pangkat N atau bentuk rantai, aturan rantai. Nah, ini mengerjakannya pakai aturan rantai. Jadi 40 itu K-nya, tulis 40, 4-nya ke depan, ya, turun ke depan, jadi 40 kali 4. Sin-nya pangkatnya kurangi 1, jadi 4 kurangi 1, yaitu ini 4 kurangi 1, sin 8x, sin 8x. Kalikan 8x-nya diturunkan, jadi 8. Turunan dari 8x kan 8. Turunannya dari sin itu cos 8x. Gitu. 40 kali 4 160. 8 koefisien ke depan ya, kali 8 sin pangkat 4 min 1 itu sin pangkat 3 dari 8x kalikan cos 8x karena 8-nya sudah ke depan. 160 kali 8 ketemunya 1280.
sin pangkat 3 dari 8x kalikan cos 8x gitu. Nah, ini adalah turunan pertama dari U atau U aksennya ketemu. Nah, sekarang mencari V aksennya. V aksennya kita cari sama seperti tadi. Ini kita turunkan 8x-nya. Jadi turunan dari 8x kan 8. 8 turunnya cos jadi min sin dari 8x. Sudah 8 kali min kan jadi min 8. Min 8 sin 8x. Sudah. Nah, sekarang U sudah ada, U aksen sudah ada, V sudah, V aksen juga sudah. Tinggal masukkan saja ke rumus ya. Ini F aksen X sama dengan 40 sin pangkat 48X kalikan cos 8X itu bentuk U kali V ya, U kali V di mana U-nya itu tadi adalah ini U-nya. Kemudian ini adalah V-nya. Maka turunan pertamanya, turunannya U kali V bukan turunan pertamanya ya. Karena ini turunan pertama ya, hasilnya ini. Berarti setelah diturunkan jadi keturunan keduanya. Bentuk U kali V turunannya adalah U aksen V plus UV aksen. Ini udah rumus ya. Nah, U aksennya apa? Kita masukkan. U aksennya ini 1280 sin pangkat 3 dari 8x kalikan cos 8x. Masukkan ya. Jadi turunannya ini tadi rumusnya kita tuliskan sini biar pas ya tempatnya, sama dengan U aksennya itu 1280 ini sin pangkat 3 dari 8x kali cos 8x kalikan V-nya itu ini cos 8x, V-nya cos 8x tambah U-nya ini 40 sin pangkat 4 dari 8x, 40 sin pangkat 4 dari 8x kalikan V aksennya itu ini min 8 sin 8x, min 8 sin 8x. Sudah, tinggal kita sederhanakan. Ini 1280 sin pangkat 3 dari 8x kali cos 8x kali cos 8x. Cos 8x, cos 8x. Oh, jadi cos kuadrat 8x. Jadi ini 1280 sin pangkat 3 8x kalikan cos kuadrat 8x. Karena ini sama ya. Kemudian ditambah 40 kali min 8. Jadi min 320. Sin pangkat 4 dari 8x kalikan sin 8x. Nah, sin pangkat 4 dari 8x kali sin 8x. Jadi sin pangkat 5 dari 8x. Gitu ya. Sama dengan ini tetap tulis ini plus kali min jadi min. Jadi 1280 sin pangkat 3 dari 8x kali cos kuadrat dari 8x plus kali min jadi min 320 sin pangkat 5 dari 8x. Seperti itu. Panjang ya. Nah, jadi kalau bentuk seperti ini sin pangkat 5 dari 8x itu turunan keduanya adalah hasilnya 1280 sin pangkat 3 dari 8x kalikan cos kuadrat 8x min 320 sin pangkat 5 dari 8x. Panjang memang. Tapi ya seperti itu memang langkahnya, tidak ada cara cepatnya. Ya, seperti itu. Nah, semoga adik-adik paham. Kalau belum paham, silakan ulangi lagi video ini. Kalau masih belum paham, kalian pahami. Intinya di sini aturan rantai ya. Aturan rantai kalian pahami di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian tentang aturan turunan fungsi trigonometri, aturan fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar juga kalian pahami ya. Seperti itu. Nanti insya Allah bisa dipahami, bisa diikuti dengan mudah ya. Oke, gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kesimpulannya, jadi turunan kedua dari fungsi fx ini adalah f double aksen x sama dengan 1280 sin pangkat 3 dari 8x kalikan cos kuadrat dari 8x min 320 sin pangkat 5 dari 8x. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada 4 soal, kalian kerjakan, cari turunan kedua dari fungsi berikut, bukan mencari turunan pertama dong, ya. Tapi tentukan turunan kedua. Nah, silakan dikerjakan sebagai latihan untuk pemantapan kalian dalam pemahaman materi ini. Semoga bisa kalian kerjakan dengan benar ya. Nanti hasil pekerjaannya, kunci jawabannya atau hasil jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar untuk mengecek sama-sama bahwasanya pekerjaannya itu sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Gitu ya. Itu saja.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.